Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saranisa Perina dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini akan meringkas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. A. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memudahkan kita untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara berkembang biak, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Pengelompokan makhluk hidup juga dapat dilakukan berdasarkan persamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi, serta anatomi, dan ciri biokimia. Secara halus, Linnaeus menyatakan bahwa terdapat tahapan yang dapat dilakukan mengklasifikasi makhluk hidup sebagai berikut. Satu, identifikasi. Tahapan ini dilakukan untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang akan diklasifikasi. 2. Pengelompokan. Tahapan ini dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. 3. Pemberian nama takson. Tahap pemberian nama takson tersebut dilakukan untuk mempermudah pengenalan ciri-ciri pada kelompok. Selain itu, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup sehingga dapat mempelajari sejarah evolusinya. B. Klasifikasi sistem 5 kingdom. Terjadi perkembangan klasifikasi mulai dari klasifikasi sistem 2 kingdom, 3 kingdom, sampai 5 kingdom. Klasifikasi sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker sebagai berikut. 1. Monera. Monera merupakan organisme prokaryotik atau belum memiliki membran inti. Misalnya bakteri dan alga biru. 1 dekade yang lalu, para ahli menemukan bahwa ada 2 cabang evolusi prokaryot, yaitu bakteri dan archaea. Sehingga kingdom Monera memiliki 2 anggota, yaitu Eubactera dan Archaeabacteria. Struktur Monera dibagi sebagai berikut. A. Karakteristik bakteri. B. Reproduksi bakteri. C. Klasifikasi bakteri. D. Kultur bakteri. E. Peranan bakteri. Dan F. Archaeabakteri. Dua. Protista. Protista jamur memiliki bentuk dan cara hidup yang menyerupai jamur sejati. Ciri-ciri protista mirip jamur diantaranya A. Berbentuk filamen dan atau benang. B. Habitatnya di tempat lembab. C. Heterotop absorptir dan berperan sebagai dekomposer. Protista jamur dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu jamur lendir Plasmodium atau yang bisa disebut juga sebagai Myxomycota, jamur lendir seluler yang bisa disebut juga Acrasiomycota, dan jamur air yang bisa disebut juga Omycita. 3. Fungi. Fungi jamur sekilas mirip tumbuhan, hidup di atas tanah dan memiliki dinding sel. Oleh karena itu, fungi dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri. Fungi juga memiliki jaringan dan organ sebagaimana yang dimiliki oleh tumbuhan dan tidak mampu fotosintesis makanan sendiri. Fungi adalah komponen penting dalam ekosistem karena fungsinya sebagai pemecah senyawa organik dari tubuh makhluk hidup yang mati dan mengembalikan unsur-unsur penyusun tubuh makhluk tersebut ke alam. 4. Plantae. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berklorofil. Para ahli botani telah berhasil mendapatkan sekitar 400.000 jenis tumbuhan dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Dunia tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhannya tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh disebut juga tumbuhan talus atau Talophyta. Sedangkan yang berpembuluh disebut juga Traeophyta. 5. Animalia. Animalia merupakan taksonomi organisme yang memiliki dinding sel dan kloroplas
sehingga sangat beruntung pada organisme lain. Kingdom ini terdiri atas organisme multiseluler heterotroph yang memiliki rancangan tumbuhan paling kompleks. Karakter animalia secara umum adalah sebagai berikut. A. Hewan adalah eukariot multiseluler. B. Hewan bersifat heterotroph. C. Sel-sel penyusun tubuh hewan tidak memiliki dinding sel. D. Sel penyusun tubuhnya terspesialis sesuai dengan fungsi sel. Satu. Klasifikasi sistem alami didasari pada tujuan praktis, tempat hidup, dan ukurannya. Pelopornya adalah Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan hewan darat dan hewan air. Adapun Theophrastus mengelompokkan pohon, perdu, semak, dan gulma. 2. Klasifikasi sistem buatan diperkenalkan oleh orang Swedia bernama Carl von Linné atau Carolus Linnaeus. Didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri morfologi seperti hewan berkaki 2 dan berkaki 4. 3. Klasifikasi sistem filogenetik bertolak dari teori evolusi Darwin. Muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogen, didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan antar takson dan mencerminkan perkembangan makhluk hidup tersebut. D. Tingkatan takson dalam sistem klasifikasi. Di dalam sistem klasifikasi, sebuah kelompok atau tingkat atau kelompok disebut takson, yang dimulai dari yang tertinggi, yaitu kingdom atau dunia, filum atau suku, genus atau marga, dan spesies atau spesies dan jenis. Takson atau kelompok makhluk hidup dapat memiliki peringkat atau kategori dan takson-takson tertentu yang diberi nama secara ilmiah. Kerajaan atau kingdom yang bisa disebut juga animalia, filum atau phylum yang bisa disebut juga sebagai chordata, kelas atau klasis yang bisa disebut juga mamalia, bangsa atau ordo yang bisa disebut juga sebagai Diprontodontia, dan famili atau suku atau familia yang bisa disebut juga Petauridae. Bye bye, thank you for watching. Maaf ya kalau ada kesalahan membaca istilah, maklumin aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.